Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat tentunya untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Di kesempatan pagi hari ini coba kita sambil memantau karena tadi habis habis perjalanan ke loket bus ya. Hari ini ngirim ke Lampung telur tetasnya untuk pemurniannya. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang belum terbagi, mungkin yang masih ada pesanan, yang masih ada apa ya, yang masih menunggu-menunggu ya, mohon maaf nih ya, karena antriannya itu terlalu panjang betul ya. Jadi nanti insya Allah tetap kebagian. Kalau yang penting sabar lah, nanti bisalah kita komunikasikan nantinya gimana kan, karena banyaknya sekali permintaan sih. Saya kadang-kadang sampai bingung saya. Pak, untuk pakan buat indukan apakah pakai pakai P100 atau pakan khusus Pak? Sudah dibahas. Tangerang Kabupaten hadir. Nyimak dari Lampung Pak Edi. Oke, terima kasih matur nuwun Mas yang dari Lampung. Ini Joko Susanto. Terima kasih, saya sudah paham dan sudah punya indukan betina hitam jantan coklat. Bagus Mas. Untuk belajar ternak untuk belajar ternak sukses untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin Mas Joko. Matur nuwun Mas Joko. Dari sekian banyak channel, ini dari Mita Sagita, ini dari Tangerang nih kalau nggak salah. Dari sekian banyak channel YouTube tentang perpuyuhan, cuma channel Pak Edi yang paling transparan, berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga ilmu yang Pak Edi berikan dapat bermanfaat dan menjadi ladang ibadah buat Pak Edi. Salam selalu dari Paku Haji Tangerang, Banten. Sukses selalu buat Pak Edi. Ya, terima kasih Kang yang dari Tangerang. Tangerang, Banten. Tangerang masuk Banten ya? Tangerang, Serang, Banten, Pakupatan. Nah, itu masuk situ ya. WA nggak aktif Bang Edi. Duh, kalau WA ini kadang kalau perlu jangan nelpon dulu lah. Di WA saja nanti kapan saya lagi nggak banyak kerjaan, kapan saya lagi nggak terlalu sibuk, biasanya saya aktifkan untuk nomor untuk nomor-nomor yang ada di Puyuh ini semuanya nanti. Biasanya kadang-kadang kita lagi ada kegiatan, ada rapat, HP disuruh nonaktifkan, kadang-kadang ya kita matikan duluan karena banyak sekali yang harus diselesaikan dari di luar daripada ternak puyuh terkadang itu. Mohon maaf kalau memang menghubungi pas di telepon kita nggak aktif, tapi kalau di WA insya Allah nanti kita balas ya, insya Allah nanti kita usahakan. Bambang Setiawan dari mana nih, Lampung. Mantap guruku, waduh, nggak ada guru di sini Mas. Sama-sama belajar kita pokoknya di sini ya. Bisa kirim ke Tulus telur tetasnya Bang ke Palembang. Palembangnya di mana? Kemarin sudah ngubungi nih, kalau nggak salah di daerah Tugu Mulyo ya. Tadi saya tanyakan dengan sopir bisnya nggak lewat situ, cuma nanti mungkin dengan travel biasanya lewat situ. Saya kalau ngirim Bang, kalau bisa kita usahakan itu ada bus atau ada travel. Kalau lewat jasa pengiriman ini terkadang masalah keamanan saya yang kurang sedikit menjamin ya. Ya walaupun nggak semuanya hancur ya tetap ada bisa yang datang, bisa yang ditetaskan lah. Cuman kan kita nggak enak terkadang itu. Kalau memang ada travel yang bisa ke situ, terus kemudian ada angkutan umum lewat bus atau lewat travel itu malah lebih bagus ya. Biasanya malah keamanannya terjamin di situ. Nah ini, Assalamualaikum Bang, mau nanya nih, lebih baik mana jamu herbal dengan vitamin yang mengandung zat kimia? Tertanda M. Not Madura. Oh, dari Madura. Dari Madura ya. Jamu herbal dengan vitamin yang mengandung zat kimia. Jamu herbal. Kalau jamu herbal itu gini Mas. Kalau jamu herbal itu sebenarnya bagus. Bagus. Cuman apakah kita tahu untuk mengukur kandungan artinya, ataukah kita tahu untuk mengukur kandungan yang dibutuhkan oleh puyuh? Misalkan ada di situ kita pakai mungkin pakai jahe, terus kemudian pakai kunyit, terus kemudian kita meramu tradisional lah, beras kencur lah mungkin intinya gitulah. Apakah kita tahu dosisnya gitu? Kalau kita tahu dosisnya, nanti kebanyakan jahe rupanya panas burung.
nanti kebanyakan kunyit, rupanya nanti lain yang terjadi. Gitu, biasanya kan gitu. Kalau untuk herbal ya, jamu herbal, ya bagus juga, sebenarnya bagus juga. Kalau untuk jamu herbal itu bagus juga. Karena apa? Tidak berpengaruh signifikan betul gitu loh. Dulu pernah saya mencoba juga menggunakan waktu itu saya kena contohnya kena ini pularum, apa itu berak kapur. Dulu kena berak kapur. Nah, berak kapur itu saya hanya menggunakan herbal. Herbalnya apa? Bawang putih. Itu bawang putih. Tapi ketika pagi itu saya berikan netrizin, ya netrizin. Nah, terus kemudian sore saya ganti dengan apa namanya bawang putih tadi. Alhamdulillah sehat itu. 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut sehat itu. Cuman kan kita harus mengetahui kandungan daripada yang dibutuhkan atau kandungan yang kita aduk, yang kita oplos, yang kita jadikan satu. Tetapi sejauh ini kalau saya menggunakan herbal itu saya hanya menggunakan gula merah. Gula merah sebenarnya kalau untuk gula merah itu ya, kalau gula merah itu mau banyak mau dikit itu tidak berpengaruh. Tapi kalau bisa ya jangan terlalu kebanyakan betul. Kalau terlalu kebanyakan betul kan jadinya manis nanti ya. Kalau untuk penggunaan rata-rata ya, yang saya sarankan itu kalau menggunakan gula merah yang alami ya rata-rata gula merah alami ya karena kalau gula merah itu kan kebanyakan kan disadap dari air nira nira kelapa maupun nira aren itu kan biasanya memang murni ya itu kan direbus betul dengan para petani dan juga untuk tidak ada mengandung zat yang berbahaya di situ kalau untuk gula merah itu tidak ada bahan pengawetnya di situ. Nah, kalau saya sih menggunakan jamu itu jarang sekali. Boleh dikatakan kalau dulu memang sering. Tapi saya berpikiran di sini kawan. Karena kalau kita pun menggunakan jamu herbalnya kayak manapun, yang di sini sudah dihitungkan dengan pabrik masalahnya. Ya, yang di sini sudah dihitungkan. Baik dari kadar air, abu, protein, kemudian serat kasar, kalsium, fosfor, urea. Nah, ini semuanya sudah dikaji di sini. Ini perusahaan kawan. Kalau sudah perusahaan ya pasti sudah dikaji, kemudian sudah dipertimbangkan, kemudian sudah diuji di labnya, di labornya itu sudah diuji, itu pasti gitu loh. Ya kalau penggunaan jamu herbal silahkan monggo, nggak masalah. Tapi bagus mana Pak? Nah ini kalau suruh milih bagus mana, saya juga ya kebingungan juga. Tetapi mungkin dengan apa ya dengan perusahaan-perusahaan yang diterbitkan kemudian yang vitamin-vitamin yang dibuat Vitacik segala macam itu pun sudah di kandungannya pun sudah diteliti sudah di labor sudah diperhitungkan oleh pihak perusahaan. Nggak mungkin perusahaan itu kok istilahnya membuat produk abal-abal itu nggak mungkin. Pasti sudah pernah diuji coba, pasti sudah dipertimbangkan dengan mungkin profesor-profesor yang ahli ada di situ. Kita kan tinggal pakai kalau untuk kita beli ya, kita beli yang produk-produk dari perusahaan itu. Itu pun ya saya yakin ya bagus juga. Pasti itu bagus. Karena apa? Sudah dipertimbangkan. Kayak seperti pakan. Pakan ini kan semuanya dari nutrisi, dari semuanya kan sudah dipertimbangkan ya. Bukan asal-asal membuat pakan, semuanya sudah dipertimbangkan. Nah, terus kalau mau pakai gula itu kan terbukti ya. Gula itu terbukti mampu untuk meningkatkan imun tubuh, daya kekebalan tubuh. Kemudian untuk meningkatkan selera makan juga kalau gula itu. Cuman kan kalau kebanyakan kan nggak bagus juga. Ya apapun yang terjadi semuanya itu kalau kebanyakan overload ya nggak bagus juga. Apapun itu jenisnya gitu loh. Kitanya juga kalau nggak ngopi, kalau nggak pakai gula, nggak minum teh, nggak minum yang manis kan terkadang kurang sehat gitu loh. Ngantuk kita doping, minum teh hangat mungkin. Mungkin kopi hangat mungkin. Nah, di situ kan ada kandungan gula memang yang dimana kandungan gula itu memang mampu meningkatkan daya imun tubuh kita. Makanya saya kalau ada apa-apa, saran saya ya hanya menggunakan air gula saja. Ya, air gula merah. Dosisnya nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu kental betul. Yang penting kira-kira ada manis-manis sepet dikit lah gitu. Jadi semuanya itu biar bisa apa ya sesuai dengan target kita, sesuai dengan perencanaan kita. Ditanya masalah obat herbal dengan
zat kimia yang misalkan beli ada zat kimia yang berbahaya enggak ya. Semuanya itu yang beredar itu saya rasa nggak berbahaya lah kalau untuk ternak itu. Saya rasa nggak ada yang berbahaya karena semuanya kan perusahaan juga akan mempertimbangkan supaya laku, supaya bagus seperti apa. Ya herbal bagus juga, tetapi itu tadi. Kalau herbal, kita mau pakai herbal, kalau memang kita tahu dosisnya, aturan pakainya, pencampurannya kita tahu, ya nggak masalah juga. Mungkin dengan eh, ada madunya, kemudian ada apa namanya buah mengkudu, terus kemudian daun sirih segala macam ya kan, terus kemudian jahe, kemudian banyak kan obat-obat jamu untuk herbal itu. Yang penting kita bisa mengelola itu, bisa tahu kandungannya. Jangan sampai kita menggunakan jamu yang herbal ada salah satu kebanyakan bahan kemudian fatal akibatnya. Kan itu lebih lebih apa ya, lebih eh, bahaya, lebih ngeri daripada nanti ternak kita hilang. Kan lebih baik kita tanya dengan yang sudah berpengalaman di bagian-bagian herbal. Mungkin ya kalau ada yang jual herbal itu pasti ya sudah bagus. Karena apa? Semuanya sudah dipertimbangkan, Mas. Ya kadarnya semuanya sudah dipertimbangkan. Kemudian yang dijual-jual kayak mungkin obat-obatan untuk perangsang daya telur, untuk semuanya, yaitu semuanya pasti dipertimbangkan. Kalau menurut saya bagus mana? Ya itu tadi, nggak bisa jawab saya. Yang penting intinya kalau memang mau buat herbal sendiri ya kita kaji dulu lah. Kalau bisa jangan dulu lah kalau kita mau buat herbal sendiri. Tapi kalau mau coba-coba silahkan, tapi jangan terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak. Nanti coba semuanya begitu banyak, sudahnya malah nggak bertelur kan malah kita yang rugi. Yang kita berharap puyuh ini sehat, telur banyak malah nggak taunya meleset dari perkiraan. Ya kalau semuanya, kalau mau mencoba ya sedikit saja. Ya jadi biar supaya tidak terlalu ada resiko yang berat di situ. Yang intinya kalau memang kita mau menggunakan jamu tradisional, ya di situ kita pikirkan dulu. Kalau kita mau membuat sendiri ya itu harus dipikirkan sendiri ya, harus cari sumber-sumber informasi. Kalau memang ada obat herbal yang dijual yang sudah memang betul-betul ada kemasannya di situ dan ada pertanggungjawaban dari perusahaannya, ya nggak masalah. Semuanya nggak masalah, bagus-bagus saja. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kita sarankan ya, bukan kok kita menggurui, kita sarankan kalau bisa ya sebelum kita menggunakan kita kaji dulu. Kalau saya biasanya lebih lebih cenderung beli di toko karena ya itu tadi. Karena kan kalau toko dia kan dari pabrik, pabrik sudah dikaji, sudah dipertimbangkan, di labornya semuanya sudah apa ya, sudah diperhitungkan di situ. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi, tetap semangat yang dari Madura. Mudah-mudahan sukses selalu untuk rekan-rekan yang ada di Madura, yang ada di Sampang, kemudian yang ada di mana lagi ya, di daerah Madura. Kemarin ada juga yang masuk menghubungi dari Madura. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.